Assalamualaikum para jomblo. Hari ini aku mau bahas soal jomblo. Jomblo bukanlah kutukan, tapi jomblo itu karena belum ada niat. Udah ada niat gak punya nyali, udah ada nyali gak punya duit, udah ada duit yang ditujunya gak ada, keburu diserobot orang. Itulah penyebabnya jadi jomblo. Oke, mari kita bahas. Jangan lupa like, comment, subscribe. Ya, seseorang itu kenapa awet jadi jomblo seperti artis-artis banyak ya, kayak Thomas Jordi, siapa tuh Diana Pangabean gitu kan, penyanyi itu kan. Kenapa mereka itu kuat jadi jomblo ya? Mungkin ya kita nggak tahu apa sebabnya ya, tapi yang jelas diantaranya adalah dari rasa trauma. Jadi dari rasa trauma melihat yang dilihat gitu, seperti tadinya temannya happy bahagia, begitu menikah langsung rungsing sama urusan utang, rungsing sama istri hamil, rungsing tiba-tiba berhenti kerja, dan setelah 2 tahun kemudian temannya itu menjadi tua, jadi hidupnya tuh langsung lusuh, tak bahagia. Jadi kita sebagai jomblo jadi ada rasa trauma, ibu takut kawin, takut kayak lu udah kawin malah menderita, punya istri pencemburu, punya istri diktator, punya istri terlalu ngatur-ngatur gitu kan, terus duitnya diambil semua, nggak bisa nongkrong, nggak bisa happy lagi setelah menikah. Ada yang seperti itu penyebab dari rasa trauma, dia nggak mau nikah gitu kan. Terus ada juga dari melihat kakaknya atau saudara perempuannya setelah menikah, tadinya mesra sayang, setelah menikah berantem mulu, kekurangan mulu, kayaknya hidup tuh rusuh setelah menikah. Makanya banyak mengatakan jomblo lebih bahagia. Ada juga yang mengatakan lu jadi jomblo karena kutukan. Oh no, jomblo itu bukan kutukan ya. Jadi jomblo itu karena niat di hatinya yang belum ada keinginan untuk menikah gitu kan. Tapi sebenarnya keinginan itu harus benar-benar diberantas. Kita hidup harus punya pasangan. Karena apa? Kita nggak selamanya muda, energik, dan kuat. Sampai meninggal pun kita masih membutuhkan doa seorang anak. Jadi kenapa orang menikah pasti tujuannya pengen punya anak kan? Pengen punya anak, pengen mempermudah jalan rezeki, pengen punya ini, punya itu. Malah sebenarnya nih, jomblo sama orang yang udah menikah rezekinya beda. Kalau jomblo itu malah lebih sulit, lebih baik berdua. Kalau berdua itu lebih lancar, lebih enak ngatur-ngatur keuangannya dan lebih hemat, ya kan? Jadi untuk para jomblo ya, jangan pernah frustasi dengan apa-apa yang kita lihat di luar. Itu adalah jalur kehidupan orang masing-masing. Oh misalnya si Ebi, si AB gitu kan, misalnya dia menikah, setelah menikah tuh rusuh hidupnya, tapi kan nggak semuanya. Ada sebagian setelah menikah itu hidupnya bahagia, hidupnya lebih terarah, lebih terurus. Jadi itu adalah takdir perjalanan hidup dia, nggak semuanya sama, pasti berbeda. Nah dari yang ada keadaan misalnya setelah menikah rusuh hidupnya, sebenarnya gampang diperbaiki gitu kan, diperbaiki sampai menjadi baik gitu kan. Tapi rata-rata yang melihatnya malah yang lebih pusing daripada yang ngejalanin. Buktinya aja mereka walaupun berantem, walaupun rusuh, walaupun pusing, walaupun apa, rumah tangga mereka awet. Jadi jangan pernah ada kata frustasi ya untuk para jomblo. Nggak mau, jangan pernah punya prinsip mendingan jomblo happy daripada menikah rusuh, sedih, pusing. Jangan. Jadi itu adalah jalannya kehidupan manusia masing-masing. Jadi untuk para jomblo, ingat ya, jangan pernah frustasi. Semangat. Usia tidak menentukan. Selagi kita masih ada nyawa di badan, selagi masih ada keinginan untuk menikah, menikahlah. Jadi kalau memang kita udah punya rezeki, walaupun kita nggak punya rezeki, jodoh itu pasti ada. Kalau udah menikah, biasanya rezeki itu datang dengan sendirinya. Jadi seorang pria atau wanita jangan berserah diri, jodoh itu di tangan Allah, bukan ya.
Jodoh itu memang di tangan Allah, tapi itu jodoh itu Allah yang menentukan, bukan jodoh itu di tangan Allah. Allah yang menentukan kun fayakunnya. Jadi kita disuruh untuk mencari, bukannya pasrah di dalam rumah, bukan. Kita diam vakum misalnya nih, kita cewek, kita malu nembak cowok kan, tapi kalau kita nggak berusaha kita nggak akan dapet ya kan. Misalnya kita demen sama cowok itu, kita harus berusaha untuk mendapatkannya. Jangan kita ketemu nunduk, jangan kita ketemu ngumpet, gimana judul mau dapet ya kan. Semua jodoh itu dari cara perawalnya berusaha untuk mendapatkannya. Kalau gagal, coba lagi ya kan. Kalau kita berusaha mendapatkannya gagal, berarti dia bukan jodohmu. Coba lagi dengan yang lain gitu. Masa dari 1 2 3 4, masa yang ketujuh nggak jadi? Insya Allah pasti ada, karena Allah itu mengatakan setiap makhluk berpasang-pasangan gitu kan. Masa kita nggak punya pasangan? Punya dong. Jadi untuk para jomblo jangan pernah frustasi ya, bangkit bangkit, bergerak ya kan. Jodoh itu niat, niat, dan pasti ada. Allah itu udah memastikan semua makhluk Tuhan berpasang-pasangan. Jadi nggak ada dilahirkan tanpa pasangan, nggak ada ya. Tapi semua itu tergantung dari pengendalian emosi kita. Tapi kalau emosi kita itu enjoy, semua jalur kehidupan manusia itu beda-beda. Pasti yang mengatakan jodoh itu pasti ada itu Allah, bukan saya. Nah gitu teman-teman, jadi jangan pernah frustasi ya, jangan pernah ada kata putus asa dalam mencari pasangan gitu. Karena sebaik-baiknya seorang wanita bersuami, sebaik-baiknya seorang pria beristri ya kan, karena itu saling. Jadi jangan pernah frustasi. Oke, cukup sekian dari aku. Terima kasih yang udah nyimak. Assalamualaikum.